Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fadlilah Alfarisi dari kelas C dengan nomor hadir 7 dengan NIM 14.106.21106 ingin memaparkan tentang mini skripsi yang saya buat. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kuantitatif, yaitu Mbak Kinkin, karena telah memberikan penugasan mini skripsi ini. Mini skripsi ini yang saya buat berjudul Hubungan Kesadaran Etika Komunikasi dengan Perilaku Trash Talking dalam Bermain Game Mobile Legends Bang Bang di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Di sini ada daftar isi. Daftar isi ini berisi yang pertama ada bab satu, lalu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, ada manfaat akademik dan juga manfaat praktis. Lalu bisa dilihat lanjut ke bab 2. Yang pertama ada landasan teorinya, ada konsep, perilaku trash talking, game online Mobile Legends Bang Bang. Ada review literatur, variabel X, variabel Y, model penelitian, dan hipotesis teori. Masuk ke dalam bab 3, yaitu metode penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi, sampel, teknik penarikan sampel, ukuran sampel, hipotesis riset, hipotesis statistik, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, validitas, reliabilitas, metode analisis data univariat, analisis data bivariat, keterbatasan dan kelemahan penelitian, definisi operasional, operasionalisasi konsep, OK, dan juga daftar pustaka. Baik, yang pertama kita masuk ke bab satu, yaitu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada yang namanya latar belakang, dan di dalam latar belakang ini terbentuk yang masalah nanti yang akan timbul. Seperti pada masa ini, komunikasi menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Semua orang bisa berkomunikasi dengan mudah melalui perangkat cerdas yang sudah ada termasuk di dalam game online. Kemudahan berkomunikasi di dalam game online memberikan fenomena pemain game online melakukan kekerasan verbal seperti trash talk yang sering kita temui. Nah, lanjut, fenomena trash talk sangat marak ditemukan di berbagai platform game online yang tersedia, khususnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali penelitian yang mengkaji game online termasuk juga fenomena trash talk ini. Sudah tidak dapat dihindari lagi bahwa setiap sesi permainan yang dimainkan dalam game Mobile Legends Bang Bang selalu menemukan pemain-pemain yang melontarkan kata-kata kasar sehingga hinaan untuk pemain lain hanya untuk kesenangan mereka sendiri termasuk terhadap peneliti. Hasil dari penelitian juga membuktikan bahwa fenomena trash talk ini sudah menjamur dalam keseharian di lingkungan game online, khususnya Mobile Legends Bang Bang itu sendiri. Karena komunikasi in-game yang terjadi antar pemain dilakukan melalui sebuah media seperti ruang virtual atau dunia maya. Dunia maya. Trash talk ini sudah bisa dikategorikan sebagai bentuk cyberbullying yang dilakukan oleh pemain game online dalam bentuk verbal. Di Indonesia sendiri merupakan salah satu dari negara tingkat cyberbullying terbesar di Asia Tenggara. Menurut sebuah riset yang dilakukan Digital Civility Index oleh Microsoft pada tahun 2020 yang dilansir dari CNN Indonesia pada 9 Mei 2022, Indonesia menempati urutan ke-29 dari 32 negara Asia dari nilai kesopanan. Yang dimana artinya Indonesia merupakan eh, tingkat negara dengan tingkat ketidaksopanan tertinggi di Asia Tenggara. Artinya ini menandakan bahwa tingkat toksik ini dari pengguna internet di Indonesia termasuk di antaranya pemain game online sangat tinggi dan terus meningkat. Beberapa beberapa tahun belakangan ini game online berkembang dengan cukup pesat dari banyaknya kompetisi kompetisi nasional bahkan sampai internasional.
yang diadakan di dalam maupun luar Indonesia dan juga pemain atau user aktif yang ada. Nah, dari penjelasan latar belakang ini nanti muncul perumusan masalah. Nah, perumusan masalahnya itu berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka muncul permasalahan yang hendak dianalisis oleh peneliti. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji yaitu bagaimana perubahan perilaku komunikasi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta dengan adanya fenomena trash talk yang terjadi dalam game online Mobile Legends Bang Bang. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran etika berkomunikasi dengan perilaku trash talk dalam bermain game online Mobile Legends Bang Bang, khususnya di kalangan mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu ada manfaat penelitian, di manfaat akademik, dan juga manfaat praktis. Lalu masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Sini ada konsep dalam penelitian hubungan kesadaran etika komunikasi dengan perilaku trash talking dalam bermain game Mobile Legends di kalangan mahasiswa. Ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta memiliki beberapa variabel diantaranya perilaku trash talking. Perilaku trash talking ini etika dalam berkomunikasi sangatlah penting bagi setiap individu di mana jika kita memiliki etika dalam berkomunikasi, kemungkinan terjalinan hubungan antara banyak orang akan terjadi. Namun sebaliknya jika kita tidak memiliki etika dalam berkomunikasi, akan susah juga menjalin hubungan baik dengan orang lain. Di dalam dunia game, trash talk merupakan fenomena yang seringkali dijumpai sangat banyak, seperti pada contohnya di Mobile Legends ini. Perilaku trash talking ini biasanya dilakukan untuk merendahkan dan mengejek lawan yang sedang dihadapinya. Tujuannya adalah agar lawan menjadi tidak fokus akibat trash talk yang dilontarkan. Namun trash talk ini menjadi salah penggunaannya karena hanya untuk memenuhi kepuasan dan juga egoisme dari seorang individu, khususnya di game online seperti Mobile Legends Bang Bang ini. Trash talking seringkali ditandai dengan penggunaan bahasa yang berlebihan kiasan seperti tim Anda tidak bisa lari atau kamu berlalu seperti madu di atas es. Dan masih banyak contoh trash talking lainnya yang lebih parah lagi. Lalu kedua masuk ke game online Mobile Legends Bang Bang itu sendiri. Game merupakan jenis permainan komputer yang dirancang oleh teknik dan metode animasi. Game dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu senggang serta menyenangkan diri konsumen atau pengguna. Saat ini ada banyak sekali jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan seperti internet atau LAN. Dan saat ini game online sudah menjadi kegiatan yang populer di kalangan anak-anak, remaja, dewasa. Permainan game online juga disebut sebagai bagian aktivitas sosial karena pemain atau pengguna di dalam game online tersebut dapat berinteraksi secara visual serta dapat menciptakan beberapa komunitas dalam game tersebut. Salah satunya adalah game online Mobile Legends Bang Bang ini. Mobile Legends atau disebut dengan Bang Bang adalah sebuah jenis permainan dengan genre multiplayer online battle arena atau yang disebut MOBA yang dikembangkan oleh Moonton Developer. Dirilis pada tahun 2016, game ini mendapatkan sambutan baik dan popularitas di seluruh dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Langsung melampaui 1 miliar unduhan pada perangkat cerdas, yaitu smartphone. Saat ini jumlah pengguna game online Mobile Legends Bang Bang di Indonesia meraih peringkat jumlah pengguna terbanyak kedua di dunia setelah Filipina. Game Mobile Legends Bang Bang merupakan sebuah permainan multiplayer online battle arena yang dimana akan ada dua buah tim yang saling berlawanan untuk menghancurkan base musuh serta mempertahankan base sendiri. Oleh karena hal tersebut, maka akan terdapat sebuah room chat pada antar tim untuk menyusun strategi agar bisa menang menghadapi lawan. Komunikasi virtual yang terdapat di permainan game online ini diantaranya seperti voice chat, ping, auto chat, dan chat manual. Dengan adanya komunikasi virtual tersebut, pemain dapat berinteraksi sesama tim untuk membentuk strategi dan memenangkan pertandingan tersebut. Lalu lanjut ada review literatur. Di sini ada 10 jurnal yang judul penelitiannya hampir sama. Yang pertama ada komunikasi virtual dalam game online. Lalu ada variasi komunikasi virtual pada kelompok pemain game Mobile Legends, lalu persoalan toxicity pemain game Valorant dalam etika komunikasi, toxic behavior sebagai perilaku komunikasi pemain game online, dan perilaku toxic dalam komunikasi virtual game online Mobile Legends, perilaku toxic dalam berkomunikasi di game online Counter-Strike, Global Offensive,
Perancangan kampanye sosial untuk mencegah toxic behavior pada game online, dampak toxic game terhadap cyberbullying, dampak game online, studi fenomena perilaku trash talk pada remaja, toxic behavior dalam fitur in-game chat pemain game online Dota 2. Lalu ada variabel X, di sini variabel X-nya hubungan kesadaran etika komunikasi dengan perilaku trash talking dalam bermain game Mobile Legends di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta adalah kesadaran pengguna game online terhadap fungsi fitur in-game chat yang terdapat di game online Mobile Legends Bang Bang. Kesadaran tersebut merujuk terhadap etika komunikasi yang baik sehingga menghindari bullying chatting di dalam game online. Variabel ini dapat diukur dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti kuesioner dengan skala Likert, 4 poin, dan observasi. Lalu ada variabel Y pada mini skripsi hubungan kesadaran etika komunikasi dengan perilaku trash talking. Ya, variabel ini merujuk kepada wawasan pengguna game online terhadap trash talking pada fitur in-game chat di Mobile Legends Bang Bang. Lalu ada model penelitian. Model penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan metode deskriptif. Variabel yang digunakan penelitian ini adalah etika komunikasi dengan variabel X-nya dan perilaku trash talking pada variabel Y dalam bermain game Mobile Legends Bang Bang. Variabel X diukur melihat etika berkomunikasi yang dilakukan ketika bermain game Mobile Legends Bang Bang, sedangkan variabel Y diukur dengan melihat seberapa sering mahasiswa program studi ilmu komunikasi melakukan trash talking ketika bermain game Mobile Legends Bang Bang. Lalu di sini ada hipotesis teori mini skripsi berjudul hubungan kesadaran etika komunikasi dengan perilaku trash talking dalam bermain game Mobile Legends Bang Bang di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini ada hipotesis nolnya, tidak ada perilaku trash talking, dan ada hipotesis alternatifnya yang terdapat perilaku trash talking. Dan yang nantinya hipotesis tersebut akan didasarkan kepada teori-teori yang telah dijelaskan dalam berbagai jurnal dan penelitian sejenis, diantaranya pada jurnal perilaku toksik dalam komunikasi virtual game online Mobile Legends Bang Bang pada mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya oleh Regina W.A. Sri Rosmilawati 2023 dan dampak game online studi fenomena perilaku trash talk pada remaja oleh Nurul W.M.P Hamiyati Shintade 2020. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu ada metode penelitian. Di sini yang pertama ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian mini skripsi yang berjudul hubungan kesadaran etika komunikasi dengan perilaku trash talking dalam bermain game Mobile Legends Bang Bang di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta adalah positif atau objektif. Pendekatan penelitian ini menekankan pada penggunaan metode ilmiah yang objektif dan bisa diukur secara kuantitatif untuk menghasilkan data yang akurat dan valid. Dalam hal ini, penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 4 poin. Pendekatan positif objektif ini sangat relevan dengan judul penelitian yang mengkaji tentang eh, etika komunikasi perilaku trash talking ini. Dalam penelitian ini juga seperti yang sudah disebutkan tadi, bertujuan untuk mengetahui hubungan kesadaran dalam beretika komunikasi terhadap perilaku trash talking di dalam game Mobile Legends Bang Bang. Dengan pendekatan ini diharapkan data yang diperoleh akan akurat dan valid mengenai hubungan kesadaran etika komunikasi dengan perilaku trash talking dalam bermain game Mobile Legends Bang Bang di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menghasilkan data yang dapat diukur secara kuantitatif dan dianalisis menggunakan metode statistik. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan menggunakan teknik survei dengan cara menyebar kuesioner kepada sampel penelitian. Pendekatan kuantitatif ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang akan menghasilkan kesimpulan bersifat objektif mengenai hubungan kesadaran etika komunikasi dengan perilaku trash talking dalam dalam bermain game Mobile Legends Bang Bang di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan skala Likert 4 poin. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner
kepada sampel penelitian yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Kalau Likert 4 poin ini nanti terdiri atas jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Lalu selanjutnya ada populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Populasi dalam penelitian hubungan kesadaran etika komunikasi dengan perilaku trash talking dalam bermain game Mobile Legends Bang Bang adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Lalu sampel yang dipilih adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang bermain game Mobile Legends Bang Bang sebagai sarana hiburan dan pernah melakukan trash talking. Teknik purposive sampling dipilih karena sampel yang diambil harus memenuhi kriteria yaitu mahasiswa ilmu komunikasi negeri Jakarta yang bermain game Mobile Legends Bang Bang. Peneliti memilih 90 mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta sebagai sampel dan penelitian ini dengan menggunakan penarikan sampel pada rumus Lovi. Ya, lalu selanjutnya ada ukuran sampel. Pada penelitian ini menggunakan rumus Lovin sebagai ukuran sampel. Rumus Lovin adalah rumus yang digunakan menghitung jumlah sampel yang diperlukan dalam suatu penelitian berdasarkan populasi yang ada. Rumus Lovin digunakan dalam survei dan penelitian statistik untuk menentukan ukuran sampel yang representatif dari populasi yang lebih besar. Ya, berikut ada rumus Lovin. N itu ukuran sampel, N kecil itu ukuran sampel, N besar itu jumlah populasi, dan E adalah margin of error. Selanjutnya ada hipotesis riset. Berdasarkan referensi yang telah dikumpulkan, hipotesis penelitian hubungan kesadaran etika komunikasi dengan perilaku trash talking dalam bermain game Mobile Legends Bang Bang mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu ada hipotesis nol, tidak ada kesadaran etika berkomunikasi, dan ada hipotesis alternatif, terdapat kesadaran etika berkomunikasi dalam perilaku trash talking ketika bermain games Mobile Legends Bang Bang. Selanjutnya ada hipotesis statik. Berdasarkan beberapa referensi yang telah dikumpulkan, hipotesis statik penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada hipotesis nol, tidak ada perbedaan yang signifikan antara hubungan kesadaran etika komunikasi dan perilaku trash talking dalam game Mobile Legends. Terus ada hipotesis alternatif adanya hubungan kesadaran etika komunikasi dengan perilaku trash talking dalam bermain game Mobile Legends. Lalu hipotesis ini akan diuji menggunakan statistik regresi linear berganda untuk melihat pengaruh hubungan kesadaran etika berkomunikasi dengan perilaku trash talking dalam bermain game Mobile Legends Bang Bang pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala Likert 4 poin untuk mengetahui hubungan kesadaran etika komunikasi dengan perilaku trash talking dalam bermain game Mobile Legends Bang Bang pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada metode pengukuran data. Yang pertama ada validitas. Validitas kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan uji validitas konten dengan menggunakan rumus indeks validitas konten yaitu IVK. IVK juga dihitung membagi jumlah ahli yang setuju dengan jumlah total ahli yang memberikan penilaian pada setiap kuesioner. Jika nilai IVK lebih dari 0,5, maka item kuesioner dianggap valid. Lalu selanjutnya ada reliabilitas. Penelitian ini akan menggunakan reliabilitas kuesioner menggunakan uji Alpha-Cronbach. Uji Alpha-Cronbach ini merupakan salah satu cara untuk mengukur reliabilitas kuesioner dilakukan materi seberapa konsisten instrumen dalam mengukur variabel yang diteliti. Uji Alpha-Cronbach ini mengukur konsistensi internal dari instrumen dengan menghitung koefisien alpha Cronbach. Jika dinilai alpha Cronbach lebih dari 0,7, maka instrumen pengukuran dianggap reliabel. Selanjutnya ada metode analisis data. Ada analisis data univariat, ada analisis data bivariat. Analisis data univariat dapat dilakukan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dan persentase. Lalu selanjutnya ada analisis data bivariat.
Dalam melakukan analisis data bivariat ini penting untuk memperhatikan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi seperti normalisasi data, homogenitas varian, dan independen data. Selain itu penting juga untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas data sebelum melakukan analisis data bivarian. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian, ada keterbatasan populasi, keterbatasan sampel, keterbatasan waktu, dan kelemahan penelitian yaitu teknik pengumpulan data dan generalisasi. Lalu selanjutnya ada definisi operasional. Di sini ada variabel utamanya yaitu judul dari mini skripsi ini, dan juga ada variabel kontrol dari mini skripsi ini yaitu mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu selanjutnya ada operasionalisasi konsep atau OKA. Dalam penelitian ini akan mengoperasikan hubungan kesan komunikasi dengan pelaku stalking dan bermain game Mobile Legends Bang pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Berikut adalah definisi untuk variabel-variabel utama yang terkait. Ini adalah tabel OKA yang hubungan kesadaran tingkat komunikasi, dan ini adalah tabel OKA variabel kontrolnya mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan setelah itu ada daftar pustaka. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari mini skripsi yang saya kaji dan saya buat ini. Apabila ada kurang atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Apabila ada kritik dan saran, eh, saya sangat menerima karena untuk kemajuan dan perkembangan mini skripsi ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.